Ini part ke-42 membaca buku Alibaba halaman ke-316. Sebuah struktur organisasional yang kondusif bagi inovasi. Lihatlah apa yang sudah dilakukan Alibaba dalam beberapa tahun terakhir untuk merestrukturisasi diri. Yang pertama, pada tahun 2008, Koubei.com bergabung dengan Tiongkok Yahoo untuk membentuk Koubei Yahoo. Alibaba bergabung dengan Taobao dan Institut Riset Alibaba Group didirikan. Yang kedua, pada tahun 2009, Alisoft bergabung dengan Institut R&D Alibaba Group. Departemen Perangkat Lunak Manajemen Bisnis Alisoft disuntikkan ke perusahaan B2B Alibaba dan Koubei.com disisipkan ke Taobao. Yang ketiga, pada tahun 2011 Alibaba Group melepaskan Taobao menjadi 3 perusahaan independen terpisah: Taobao.com, Tmall.com, dan etao.com. Yang keempat, pada tahun 2012 Alibaba Group mengumumkan sedang meningkatkan anak-anak perusahaannya untuk menjadi 7 kelompok bisnis, termasuk Ali Internasional, Ali Small Business, Taobao, Tmall, Juhuasuan, etao, dan Alibaba Cloud Computing. Yang kelima, pada tahun 2013 Ali Cloud Computing dan Net.cn bergabung untuk membentuk sebuah perusahaan komputasi awan baru, dan Alibaba Group direorganisasi menjadi 25 unit bisnis. Reorganisasi dalam kelompok-kelompok bisnis dan anak perusahaan semakin sering terjadi. Pada tahun 2013, dimulai pada awal tahun, semua ruang konferensi yang ada di Alibaba penuh sesak. Karena ruangan masih tidak cukup, juga dikabarkan bahwa semua kedai kopi dan restoran di sekitar Alibaba terpaksa dibuka. Bisnis sedang sangat berkembang dan alasannya mudah dimengerti. Perubahan internal dan eksternal terjadi terlalu cepat dan sayang, tampaknya tak seorang pun tahu di mana langkah berikutnya akan membawa mereka, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dihadirkan oleh masa depan yang lebih jauh. Pada tahun 2009, ketika komputasi awan Ali sedang direorganisasi, seorang pegawai menulis mendadak gempa bumi. Angin berubah ke arah, dan saya tanpa persiapan pribadi sedikit pun menyadari bahwa saya tersesat. Teman-teman seperjuangan dilempar ke departemen-departemen lain dan anak-anak perusahaan. Semua orang merasakan hal yang sama, tersesat. Setiap orang sekarang berusaha menemukan jalannya sendiri. Setiap tahun kerangka organisasional Alibaba disesuaikan dalam satu dan lain cara. Para pegawai baru kebingungan dan mengalami kesulitan karena pergantian bos setiap 6 bulan. Para pegawai senior bercanda ketika kami berpapasan. Kami saling bertanya, "Anda departemen mana sekarang?" Jawabannya selalu berbeda karena departemen mereka berubah-ubah dalam beberapa bulan. Pada tahun 2012 saja Alibaba mengalami 30.000 penyesuaian kerja pegawai, termasuk perpindahan departemen dan pergantian bos. Padahal jumlah total pegawai Alibaba tahun itu hanya 24.000 orang. Ini artinya setiap orang rata-rata mengalami lebih dari sekali penyesuaian. Ketika perubahan organisasional terjadi, sudah barang tentu pegawai tidak melakukan itu tanpa masalah. Semua itu tidak berlangsung dengan mulus dan mudah, tetapi secara umum para pegawai Ali menjadi familiar dan terbiasa dengan perubahan kelompok bisnis tersebut. Pada tahun 2013, sebuah kisah yang melukis hal itu beredar di anak perusahaan grup tersebut di Beijing. Alibaba Group membangun bentuk sangat hierarkis dan vertikal komunikasi, koordinasi, dan kontrol antara level atas dan bawah. Sebaliknya, sebuah organisasi dicirikan oleh para pegawai yang terstruktur di sekitar tugas bersama. Fungsi dan tanggung jawab terus-menerus direvisi ketika peran-peran bergeser. Tingkat otoritas cair, dan akan lebih sedikit peraturan dan regulasi mengenai prosedur. Pengetahuan tentang kerja yang dihadapi dan kontrol atas tugas tersebar di seluruh organisasi. Komunikasi yang bersifat horizontal maupun diagonal dianjurkan. Koordinasi dan kontrol sharing bergantung pada kita kehilangan, guys.
penyesuaian ulang timbal balik dan sistem-sistem organisasional yang sangat fleksibel. Hal ini disebut sebagai organisasi tipe matriks. Organisasi mekanis maupun organis merepresentasikan dua kutub spektrum berkesinambungan. Di dua kutub itu terdapat jumlah variasi yang tak terhingga berkenaan dengan proses inovatif. Bagaimanapun juga yang melakukan banyak sekali upaya-upaya eksploratoris pada struktur organis daripada kebanyakan organisasi lain. Dalam tubuh Alibaba terdapat sebuah tipe khusus struktur yang disebut organisasi virtual. Struktur ini merujuk pada sebuah departemen dan keseluruhan bisnis yang tumbuh dari organisasi itu sendiri. Seperti banyak perusahaan lain, Alibaba bisa mengambil banyak orang dari berbagai departemen fungsional untuk mengerjakan proyek-proyek spesifik. Kemudian mereka menjadi tim untuk proyek itu. Di Alibaba, orang-orang itu masih merupakan bagian dari departemen asal mereka walaupun mereka dipilih untuk menjadi anggota sebuah tim kecil secara keseluruhan. Mereka masih harus melakukan pekerjaan asal mereka, karena itulah tim ad hoc tersebut dinamakan virtual. Seiring beroperasinya tim itu bagaimanapun juga dan proyek menjadi rutin yang virtual itu menjadi semakin nyata. Para anggota mungkin perlahan-lahan menjadi anggota sebuah organisasi yang sama sekali baru. Alipay adalah contoh entitas semacam itu yang tumbuh dari Taobao. Dengan cara ini, sekelompok kecil orang yang berasal dari Departemen Keuangan Taobao perlahan-lahan dialihkan ke perusahaan pembayaran pihak ketiga terbesar di Tiongkok. Sebagai sebuah perusahaan yang tumbuh pesat dalam industri internet yang tumbuh pesat, Alibaba tidak pernah menghentikan pendekatan eksploratorisnya pada struktur organisasional. Dalam tahun-tahun belakangan, Alibaba menjadi sebuah entitas lebih besar dengan 20.000 pegawai dan kecenderungan untuk mengupayakan stabilitas. Sebagaimana umumnya perusahaan besar sudah terlihat jelas, reorganisasi di setiap perusahaan menghadapi problem koordinasi semakin besar seiring bertambah besarnya entitas. Alasannya adalah setiap perusahaan melibatkan kepentingan lebih banyak orang. Meski begitu, era data besar dan gelombang besar pada internet mobile yang ada membuat perusahaan-perusahaan memiliki respon yang cepat. Mereka harus mengikuti setiap perubahan dengan cepat. Bisnis yang mana sistem Ali beroperasi menyebabkan struktur-struktur sebelumnya tak pelak menjadi hambatan. Mengingat situasi ini, Alibaba memilih perubahan. Tujuan tertingginya bukan saja berpindah dari sebuah organisasi mekanis menuju organis. Yang menjadi niat sesungguhnya adalah berpindah ke arah level ekosistem yang lebih tinggi, atau bisa dibilang sebuah organisasi yang mengalami ekologisasi. Di balik perubahan organisasional terdapat perubahan strategi. Orientasi strategis masa depan Alibaba Group menggabungkan marketisasi, platformisasi, ekologisasi yang merujuk pada kegeramahan spesies lebih besar, dan dataisasi. Dengan kata lain, Alibaba harus menjadi lebih berorientasi pasar, lebih berorientasi platform, lebih beragam dalam bagian-bagian konstituen, dan lebih digerakkan oleh data. Inovasi sudah ditingkatkan ke level strategi yang belum pernah dikenal sebelumnya. Setiap struktur yang sudah dirampungkan akan selalu menjadi hambatan bagi inovasi. Mengingat pemahaman ini, metode Alibaba dalam menanganinya adalah menghapus kontrol. Langkah pertama dalam menghapus kontrol semacam itu adalah berpindah dari kontrol sentralisasi ke kontrol desentralisasi. Sebelum 2012, Alibaba bisa dibilang sebagai sebuah pertunjukan tunggal. Semua strategi, keputusan-keputusan kebijakan, masalah personalia, struktur organisasi, bahkan masalah-masalah tentang implementasi berasal dari satu orang, yaitu Jack Ma. Mulai tahun 2012, gaya manajemen tersentralisasi ini mulai berubah. Misalnya, sistem manajemen baru saat ini tersusun atas dua unit inti: Komite Kebijakan Strategis dan Komite Manajemen dan Eksekusi Strategis. Jack Ma bertanggung jawab atas Komite Kebijakan Strategis. Langkah kedua adalah desentralisasi dan restrukturisasi. Pada Mei 2013, 7 kelompok bisnis yang dibentuk baru 6 bulan sebelumnya dipecah menjadi 25 departemen bisnis berbeda yang dikelola oleh manajemen
strategis kelompok bisnis itu dan komite eksekusi. 3 bulan sesudah itu, 4 departemen bisnis yang lain dengan dukungan ahli Finance Group dalam rangka memperluas batas luas ekosistemnya, maka logis dan perlu bagi Alibaba untuk melakukan perombakan internal setiap sarana ekologisasi atau menciptakan keragaman spesies yang lebih besar. Penyesuaian itu bukan saja merekatkan jalinan aspek-aspek horizontal dan vertikal bisnis, tetapi juga memberi lebih banyak bobot bagi cara-cara horizontal di mana seluruh bagian perusahaan memanfaatkan platform. Jika lini-lini vertikal bisnis menghasilkan komponen-komponen yang bisa digunakan bersama, sistem mempercepat masuknya komponen-komponen tersebut ke sebuah platform yang dimiliki oleh semua. Misalnya, jika sebuah lini bisnis memiliki serangkaian proses pemasaran tertentu, unit-unit bisnis lain bisa memanfaatkannya juga. Platform bersama itu menjadi sebuah sistem internal yang memungkinkan bagi perluasan keseluruhan. Platform tersebut memungkinkan kemajuan bagi satu lini bisnis yang turut dinikmati oleh semua melalui aplikasi standar bersama. Organisasi baru itu dikelola melalui penggunaan data dan didukung oleh sebuah platform bersama. Secara umum, harapan dan niat disandarkan pada pelepasan kontrol dengan mengubah organisasi menjadi sebuah struktur berjaringan. Sebelumnya, kelompok bisnis itu melonggarkan pegangannya pada 7 pedang agar mereka bisa beroperasi dengan lebih leluasa, tetapi pada titik tertentu mereka masih perlu terhubung dengan kantor pusat. Bisnis tiap departemen saling terjalin sehingga tak ada yang bisa menghindari pertumbuhan komunitas sekitarnya. Perubahan organisasional baru menjadi oportunistik dalam pengertian positif karena memiliki struktur unit individual yang lebih baik. Masing-masing bisa menjajarkan diri dengan cepat dalam kombinasi baru dan pertumbuhan entitas itu secara keseluruhan lebih menyerupai pertumbuhan liar. Sepanjang pertumbuhan, setiap bisnis individual berorientasi pada arah yang tepat dan bisnis ditanamkan dalam platform pada level dasar, ia akan tumbuh. Dalam struktur berjaringan dinamis, pemunculan dan penyebaran informasi, interaksi personal, dan koordinasi bisnis semuanya mencapai sebuah level baru dan lebih tinggi. Pada level ini, inovasi menjadi rutin. Sebuah platform dan mekanisme yang mendukung inovasi. Platform Alibaba selalu mengandung mekanisme yang memungkinkan aliran bebas komunikasi dari bawah ke atas yang memungkinkan inovasi. Seperti kata pepatah, jika Anda berani gila, saya berani berinvestasi. Komunikasi bebas dan tak terhalang. Kesetaraan dan keterbukaan dianggap sebagai perwujudan semangat internet. Jika memang demikian, sebuah perusahaan internet dengan sendirinya harus menerapkan semangat kebebasan. Jack Ma mengatakan harapan di internet terletak pada inovasi. Kendati demikian, inovasi semacam itu harus diciptakan dari lingkungan yang memungkinkan semua opini didengar secara serata dan yang memungkinkan ide-ide berbeda saling bersaing dengan bebas. Alibaba bekerja sama untuk menciptakan atmosfer di mana segala sesuatu bisa terjadi. Bukan saja orang bisa memperdebatkan berbagai isu, tetapi perdebatan itu sendiri bisa didengarkan. Alibaba menggunakan metode-metode komunikasi yang sederhana dan langsung. Bentuk embrionik kode nilai adalah bisa dinilai, akrab, dan sederhana. Inilah budaya korporat sehubungan dengan komunikasi ketika perusahaan masih berada dalam periode awal. Jack Ma meyakini bahwa jika ada yang ingin saya katakan kepada Anda, saya akan mengetuk pintu Anda dan berbicara selama beberapa jam. Kita bisa bertengkar atau kita selesaikan persoalan. Jika ada yang ingin Anda katakan kepada saya, Anda juga harus datang menemui saya. Jika Anda menemui pihak ketiga, maka silakan keluar dari tim ini. Di Alibaba, jika ada personel yang mengalami masalah, mereka membawa buku catatan dan berkumpul bersama untuk membicarakannya.
Setiap saat orang bisa menyaksikan kelompok-kelompok kecil, orang membahas segala sesuatu di perusahaan. Tim-tim tersebut bisa saja berada di kota-kota berbeda, tetapi tetap ada kesan komunikasi akrab. Mengenai si aktual komunikasi, hal yang dibicarakan orang secara internal adalah soal bisnis, konsumen, dan produk-produk, tetapi juga yang terkait dengan budaya korporat dan lingkungan kerja. Sehubungan dengan bentuk-bentuk komunikasi, terdapat berbagai pertemuan tahunan yang disebut sebagai hari terbuka. Lalu ada kotak pos terbuka, rekomendasi mikro, tilines, berkayu, dan format-format kecil lainnya bagi komunikasi informal. Setiap bulan, departemen perusahaan memantau dan menganalisis data sehubungan dengan masing-masing format komunikasi. Kemudian departemen tersebut menyiapkan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi bagi grup dan semua anak perusahaan. Dari data tersebut, departemen ini menganalisis dan merangkum segala isu hangat dan setiap pertemuan serta mencari mata air dari segala inovasi. Jaringan komunikasi internal ALI disebut Cita Rasa ALI. Nama forumnya adalah katakan yang Anda inginkan. Di jaringan ini terdapat papan buletin seperti percakapan bisnis, berita tentang konsumen, dan sebagainya. Di samping itu, ada juga papan buletin terkait hobi, minat, dan segala macam hiburan lain. Barang-barang yang mendapat klik luar biasa pun dianggap magis. Sebagai contoh, pada awal 2013, perusahaan mempertimbangkan untuk mensubkontrakkan keamanannya, sesuatu yang ditangani secara internal di masa lalu. Staf mengubah pernyataan salah seorang pejabat keamanan perusahaan yang kemudian menjadi sensasi dalam sistem komunikasi internal. Pernyataannya mengeluhkan bahwa perusahaan tidak punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Insiden itu nyaris menjadi sebuah krisis kultural. Hasilnya adalah manajemen senior membatalkan keputusan itu dan mempertahankan keamanan ditangani secara internal. Alibaba memiliki pendirian, segala sesuatu diperbolehkan dalam jaringan internal, termasuk rumput beracun. Hal apapun harus terbuka untuk didiskusikan dan tidak boleh disensor atau penutupan jaringan internal. Manajemen senior mengambil sikap yang bersedia dikritik dan tidak mengontrol apapun yang dikatakan orang. Tidak ada sudut pandang individual yang disensor. Level atas tidak bisa memaksa level bawah untuk mengontrol cara berpikir yang menciptakan situasi kondusif bagi munculnya inovasi. Awalnya Alibaba adalah sebuah organisasi yang lebih sederhana, begitu produk-produk dipajang daring, layanan papan buletin BBS, buletin board service, akan segera mengkritik produk-produk tersebut. Bagian ini cacat, bagian itu bermasalah, dan produk-produk itu pun diperbaiki. Di tengah-tengah riuhnya kritik, tradisi ini berlanjut. Masih ada format tak lazim bagi komunikasi di Alibaba yang disebut WCBBS, singkatan dari Water Closet Bulletin Board Service, layanan papan buletin WC. Departemen Sumber Daya Manusia memasang papan penjepit kertas di balik pintu setiap toilet Alibaba. Disediakan kertas A4 di mana orang bisa menuliskan pendapat dan ide mereka. Papan itu memuat topik yang bisa ditangani dan selalu berubah. Setiap kali para pegawai merasakan sesuatu yang mendesak, mereka bisa menuliskan pikiran masing-masing. Yang dibahas beragam, mulai dari topik ringan sampai yang lebih serius dan provokatif. Salah satunya mengatakan jika Edison hidup sekarang, apa yang akan dia lakukan. Hal semacam ini sering memprovokasi respon berapi-api. Dia akan membuka toko induk bola lampu Edison di Temal. Sebagian coretan itu sebetulnya iklan bagi produk-produk baru, dan respon-responnya memberikan pendapat tentang cara menyempurnakan produk-produk tersebut. Setiap bulan, Departemen Sumber Daya Manusia mengumpulkan WCBBS dan melakukan analisis statistik opini dari sana. Bisa dilihat sejauh mana Alibaba mendorong semangat akar rumput. Itu saja dulu guys, udah 19 menit lebih. Besok kita akan sambung ke halaman 324, mekanisme inovatif yang bergerak dari bawah ke atas. Sekian, bye-bye.